Kamu bilang gini, kriminalisasi kalau kasus pemalsuan skripsi dan ijazah semakin ditutup-tutupi, semakin panjang, semakin dalam terperosoknya. Nggak ada titik keluar, percaya saya. Karena secara akademis, universitas ataupun para dosen dan sivitas akademika itu menciptakan kebenaran, melawan kebohongan. Dia tidak boleh menciptakan kebohongan. Ada konsekuensinya bagi nama baik universitas dan lain-lain. Tutup-tutupi dengan cara gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Tidak ada ujungnya, percaya saya. Semakin dalam terperosok. Ya, Bang Rustam Effendi, TPUA, itu putranya beliau itu berteman dengan putranya Dumatno. Nah, putranya Dumatno itu yang bilang, ini foto bapak saya. Foto bapak saya gitu, Dumatno Budi Utomo, ya, atau Pak Ger. Ya, artinya kan seharusnya kalau Pak Rustam Effendi itu salah, harusnya kan pihak Dumatno segera mengklarifikasi atau pihak Joko Widodo segera mengklarifikasi. Ini kan yang aneh adalah konsistensi tidak pernah mengklarifikasi. Itu kan yang aneh itu. Tiba-tiba lapor. Nah, sekarang pertanyaan saya tentang Dr. Andes, Pak, gimana Pak? Coba dari Pak Luyanto, pernah dengar nggak? Sebagai ordal. Ya, kalau dalam konteks pemberitaan yang sudah rame, ya kan konteks pemberitaan sudah rame waktu itu, kan akhirnya muncul juga perkembangan bahwa ketika menjadi wali kota, Pak Jokowi gelarnya adalah Dr. Andes. Itu terbukti di beberapa spanduk, ya kan, ketika spanduk mengunjungi cerita di situ tertulis Dr. Andes. Kemudian ada foto orang di meja kerjanya beliau. Tertulis juga di papannya itu adalah Dr. Andes Joko Widodo. Ya, ada fotonya juga, ya. Cuma saya nggak punya, waktu itu ditunjukin. Ya, nanti coba kita. Waktu itu ditunjukin ya ketika peristiwa ini sudah ramai. Oh ya, waktu itu sudah ramai. Nah, itu adalah Dr. Andes. Gitu. Nah, itu kan menariknya di situ. Nah, kemudian bergeser ke Jakarta menjadi insinyur. Mungkin ada sedikit fakta dan sedikit opini lah. Gitu. Nah, disinilah kemudian saya bicarakan yang bisa mengetahui persoalan itu adalah Andrinov. Kenapa? Karena Andrinov adalah konsultan pribadinya Pak Jokowi. Dia korek lah, sehingga dia kemudian mengkoreksi mengkoreksi gelar dari insinyur menjadi Dr. Andes menjadi insinyur itu. Nah, kemudian dalam konteks verifikasi faktual kan di DKI dibentuk oleh Yuri Diantoro itu selaku ketua KPU waktu itu dengan tim Denny Iskandar masuk, kemudian si Sarif itu juga masuk, itu berkunjung ke UGM yang seperti tadi saya ceritakan itu. Ya, gitu. Bukan dulu. Itulah ceritanya dari Denny Iskandar. Ya, sekali lagi ya kita harus bedakan mana fakta yang lama, mana fakta yang baru. Karena kalau 2012 kan tidak punya kasus yang ribut-ribut RRT ini. Nah, yang menarik itu dan muncul satu nama lagi, Andrinov Caniago. Jadi kesewanya udah kan itu orang Minang. Dan Andrinov ya siap-siap kita tanya ya, tapi yang jujur. Tapi ya memang agak susah juga. Jadi saudara sekalian sekedar informasi, setelah Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, Andrinov Caniago ini sempat diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan merangkap Kepala Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tetapi kemudian direshuffle. Setelah direshuffle, dia menjadi Komisaris Utama di Angkasa Pura, ya kalau nggak salah. Setelah itu pindah yang lebih hebat lagi, yaitu Komisaris Utama BRI. Nah, setelah zamannya Jokowi periode yang kedua, ya Kartiko Wiryadmojo jadi ini, ya, dia digantikan Kartiko. Nah, kemudian dia menjadi wakil Komisaris Utama di Mandiri. Nah, jadi itulah sekarang sepertinya sudah selesai karena udah 10 tahun kan. Saya nggak tahu kalau orang yang sudah kekenyangan ini apakah akan ngomong apa enggak. Nah, sorry ya gitu ya. Tapi apapun itu kita terus cari kebenarannya ya. Jadi terima kasih Mas Yulianto. Saya sudah dapat izin dari beliau. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah teman
masuk tahun 80 di Fakultas Kehutanan yang sama dan lulus bersama-sama juga. Gitu ya, dengan Pak Jokowi. Ya, kalau dia ini 1132 kalau nggak salah, Pak Jokowi 1120 nomor registernya. Jadi maksud Anda membawa Jadi saya membawa ini, apa yang ditampilkan dikatakan itu ijazah yang sama dengan yang beredar selama ini enggak? ya, saya sudah dapat izin dari beliau. siapa beliau ini? Beliau ini adalah teman masuk tahun 80 di Fakultas Kehutanan yang sama dan lulus bersama-sama juga. Gitu ya, dengan Pak Jokowi. Ya, kalau dia ini 1132 kalau nggak salah, Pak Jokowi 1120 nomor registernya. Jadi maksud Anda membawa Jadi saya membawa ini, apa yang ditampilkan dikatakan Itu ijazah yang sama dengan yang beredar selama ini enggak? Buktikan dulu ijazahnya asli atau palsu baru penjarakan Roy Suryo CS. Pernyataan mengejutkan datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dia menjelaskan terkait kasus ijazah Presiden Joko Widodo, dan isi klarifikasinya menimbulkan reaksi keras. Mahfud MD menegaskan, ia tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ia menyebut klaim bahwa ia menyatakan demikian sebagai hoaks. Menurutnya, yang berhak menentukan keaslian ijazah adalah hakim, bukan pihak kepolisian. Pernyataan ini disebut menguntungkan Roy Suryo CS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, sekaligus merugikan Jokowi dan institusi kepolisian. Mahfud menyoroti dua skenario apabila kasus ini berlanjut ke pengadilan. 1. Berkas kasusnya ditolak dulu hingga ada keputusan legal soal keaslian ijazah. 2. Keaslian ijazah tersebut diuji langsung di persidangan yang sama. Artinya, jika ijazah tak terbukti asli atau palsu secara hukum, maka status tersangka Roy Suryo CS bisa dicabut, atau justru sebaliknya. Tuduhan bahwa Mahfud MD mendukung langkah Roy Suryo CS makin kuat karena posisinya kini sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri dan figur publik yang berpengaruh. Jadi, apa maknanya bagi politik dan penegakan hukum di Indonesia? Klarifikasi Mahfud MD ini bukan sekadar soal ijazah, tapi soal prinsip. Siapa yang berhak menentukan bagaimana proses hukum berjalan, dan bagaimana figur publik serta lembaga saling terkait. Jokowi menghina pengadilan anjir, tidak pernah mau datang saat dipanggil pengadilan. Kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kurung 9 bulan. Menghina pengadilan. Catat PP masukkan dalam putusan. Kalian tahu lah ya, soal ijazah Jokowi yang nggak selesai-selesai. Nah, pihak pengadilan sudah memberikan surat pemanggilan buat Jokowi, tapi nggak pernah didatengin. Kalian pernah nggak sih lihat rakyat ngamuk serempak? Komentar-komentar netizen akhir-akhir ini bikin gue ngakak tapi miris. Harus dipaksa, hukum harus ditegakkan. Polisi fungsinya apa? Terus ada lagi yang lebih pedes, solusinya rakyat semua turun. Anjir, panas banget. Menurut gue, Jokowi ini takut karena emang gak punya ijazah anjir. Akhirnya pengadilan diminta untuk ngirim surat panggilan kedua. Kalau tidak datang lagi, wajib dipenjara 9 bulan. Karena sudah melecehkan menghina pengadilan. Menurut kalian gimana cuy? Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka itu menunjukkan Saya manusia biasa, makan nasi. Jokowi yang terhormat, Presiden, tentu Bapak sayang negara-negara. Berapa besar biaya yang telah dibuang oleh negara, waktu dan tenaga, hanya persoalan ijazah Bapak. Padahal Bapak bisa mempersingkat penyelesaiannya itu duduk ketemu, hey, Suryo CS, respon, ini ijazah saya, periksa kemanapun. Selesai masalah ini. Kenapa Bapak biarkan putra-putra terbaik bangsa bertempur seperti ini? Berapa banyak ahli yang diperiksa? Kalau ada ijazahnya. Berapa miliar dalam proses penyidikan ini sudah? Mahfud MD kritik UGM. Jangan terlalu mati-matian bela kasus ijazah Jokowi. Sikap UGM saat menghadapi polemik ijazah Joko Widodo kembali dipersoalkan. Mahfud MD menyampaikan bahwa UGM telah menjelaskan bahwa ijazah atas nama Jokowi memang diterbitkan. Menurut Mahfud MD, tugas UGM hanya sebatas memastikan bahwa penerbitan ijazah adalah faktual. Dengan bukti-bukti ini konkret, ijazah sudah dikeluarkan. Sesudah itu, kalau ada pemalsuan atau penggunaan oleh orang lain, itu bukan urusan UGM, ujar Mahfud. Mahfud mendorong agar UGM tidak lagi berperang di ruang publik membela secara aktif, karena dianggap bisa menimbulkan kesan pembelaan yang berlebihan. Biarkan proses selanjutnya berjalan di ranah hukum dan publik. ini ijazah saya, ya. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada
singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Jadi Nanti kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, Ya. soal nomor seri ini. ya. Oke, soal fontnya ini sama Fontnya ya? ini saya yakin Sama mestinya ya? sama ya. Dan Oke. nama ini memang ditulis tangan ya. Oke. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Oke. Lalu ada tanda tangan dekan. Oke. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk tangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark Iya. UGM ini. Iya. Dan ini yang di atas ini apa ya? Mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan, bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Syarat Pemirsa, saat ini saya sedang bersama alumni UGM, Dr. Ignatius Irianto. Selamat siang Om. Selamat siang Irjan. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Om sebagai alumni UGM, Ya. merasa terganggu nggak dengan polemik ijazah palsu Jokowi? Sangat amat terganggu ya. Oke. Merasa kok bisa ya alma mater saya yang punya nama sangat besar ya menjadi pusat intelektual di Indonesia ini dalam waktu yang sangat lama ya. Ya. Termasuk universitas negeri tertua ya. Ya. Bisa-bisanya persoalan ijazahnya jadi debat publik yang bikin kegaduhan Ya, politik di negeri ini ya. Saya sangat menyesal ya. Saya pernah ngangkat ya di sosmed saya Iya, oke. meminta supaya kampus ya Universitas Gadjah Mada sendiri yang harus tegas menyatakan sikap ya dengan satu komprehensi pers yang terbuka secara nasional dengan seluruh bukti-bukti mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Oke. Tidak perlu menunggu sikap Pak Jokowi sendiri karena universitas harus punya tanggung jawab moral sendiri menjaga nama baik dia sendiri. Walaupun saya dengar katanya Pak Jokowi tidak setuju itu dan ingin agar itu dibawa ke pengadilan ya. Itu persoalan lain. Saya berpendapat Oke. Gadjah Mada harus tegas menunjukkan fakta yang sesungguhnya ya. Saya pribadi yakin bahwa Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan, tetapi itu harus ditunjukkan dengan bukti yang sah di publik. Dan kalau setelah itu Pak Jokowi mau menggugat balik orang-orang yang selama ini memfitnah saya, itu adalah urusan pribadi Pak Jokowi ya. Jadi itu juga harus dilakukan karena saya lihat begini Irjan, saya lihat Pak Jokowi ini sudah beberapa tahap ya dia mengalami fitnah yang bersifat personal ya, ad hominem. Pertama, dia pernah dituduh keturunan Cina ya, dulu pernah heboh sekali tuh. Pernah dituduh keturunan Cina, tidak pernah terbukti kan. Yang kedua, PKI. dia pernah dituduh ayahnya PKI, Ayahnya ya, PKI, tokoh PKI ya. PKI. Juga tidak pernah dibuktikan. Sekarang kasus ijazah ini muncul lagi dan tidak tahu kenapa kok sekarang sangat gencar dimunculkan ya. Saya tidak tahu kenapa ya. Mungkin ada pertimbangan politis sebagainya, tetapi saya hanya mengatakan bahwa ini saatnya UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya. Saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, bisa debatnya, tetapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya tiga hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya
alumni UGM. Tahun berapa Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Iya. Satu angkatan? Ya kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ya, ijazahnya? Ya ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Jadi nanti kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin sama mestinya ya? sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari cetaknya, format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahihan bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas, sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gajah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka, melakukan perbuatan. Berapa kurang lebih yang diduga penyuapannya itu, Pak? Kalau kami mendengar dari masyarakat, mendapatkan info dari lawan kita itu 500 miliar kan, Masya Allah, 1,5 triliun, 500 miliar nyogok hakim. Wah, azab Allah itu berat. Wah. Oh, nantang Allah kau. Pakai rendah-rendah. Apa yang kau? Kau sama sama kami. Diduga kita dikatakan. Pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Kalau Anda merasa benar, bawa saja ijazah palsu Jokowi ini. Saya di pengadilan negeri Jakarta Pusat lagi sudah 2 tahun tidak pernah. Pak Jokowi ketahuan nggak lulus UGM karena skripsinya tidak sah. Bahkan skripsinya baru dibuat tahun 2018. Kok bisa ya Pak Kasmujo yang dikenalkan sebagai pembimbing skripsi Jokowi namanya tidak ada di dalam skripsi. Bahkan lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tidak ada tanda tangan pengujinya. Artinya skripsi itu tidak sah karena tidak pernah diuji. Lembar pengesahannya juga menggunakan font Times New Roman dan baru ada di komputer Windows tahun 1992 dan belum ada di tahun 1985. Tapi setelah diselidiki, informasi yang rancu tambah banyak. Di bagian atas memalsui ijazah salah ketik,
yang seharusnya skripsi ditulis tesis padahal itu bukan untuk S2. Tanggal pengujian skripsi 16 Oktober juga terlalu mepet dengan tanggal lulusnya 5 November 1985, padahal seharusnya ada yudisium sekitar 4 bulan. Anehnya waktu itu hanya skripsi Jokowi yang terindeks di Sistem Informasi UGM, Electronic Thesis and Dissertation atau ETD, dan UGM tidak bisa menjawab hal ini. Setelah di-download dari ETD UGM dan dibuka metadatanya, ternyata skripsi itu dibuat tahun 2018 menggunakan software Foxit PDF yang belum ada di tahun 1985. Bahkan UGM tidak bisa menunjukkan kartu hasil studi dan transkrip Pak Jokowi. Anehnya jurusan Pak Jokowi Teknologi Kayu sampai saat ini tidak pernah ada di UGM. Akhirnya untuk menghilangkan informasi itu, daftar riwayat hidup atau CV Pak Jokowi tiba-tiba hilang dari website KPU. Aku suka membongkar kasus Jokowi. Follow untuk cerita selanjutnya.